Halo, apa kabar para tetangga online-nya Gria Rio? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan video dari Gria Rio, dan ini aku lagi nyiapin media tanam khusus untuk anturium jenis kuping gajah ya teman-teman. Jadi sambil beraktivitas mengurus tanaman-tanaman hias yang ada di Gria Rio, aku juga mau menyapa teman-teman semua yang selalu dengan setia mensupport channel Gria Rio ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah selalu menonton video dari Gria Rio ya. Dan ini media tanam yang aku siapkan untuk anturium kuping gajah ya teman-teman. Ini humus daun bambu fermentasi ya teman-teman. Jadi ini udah beberapa bulan yang lalu aku buat, dan daun bambunya udah siap digunakan ya. Dan aku mencampurnya dengan pupuk kandang ya teman-teman. Jadi kohe kambing yang sama juga sudah disterilkan ya, dibakar terlebih dahulu dan sudah siap untuk digunakan ya teman-teman. Jadi untuk kohenya nggak langsung masih baru langsung digunakan, nggak seperti itu ya teman-teman, karena nanti bisa malah berdampak buruk buat tanaman hias kita. Jadi aku kalau memakai kohe pupuk kandang seperti kotoran kambing itu biasanya aku bakar terlebih dahulu ya. Jadi aku diamkan terlebih dahulu biar benar-benar sudah terurai ya teman-teman. Seperti ini bentuknya, udah nggak berbentuk kotoran kambing lagi, tetapi udah berbentuk tanah seperti ini ya teman-teman. Sudah terurai dengan maksimal ya, dan bisa kita campurkan ke media tanam yang akan kita gunakan ya. Sama seperti jenis anturium lainnya ya teman-teman, kuping gajah pun suka dengan media tanam yang poros, nggak terlalu padat dan tidak menyimpan banyak air, menggenang, becek begitu ya. Jadi seperti ini aku cara mencampur media tanam untuk kuping gajah yang ada di Gria Rio ya teman-teman. Setelah semua tercampur rata seperti ini, biasanya aku menambahkan furadan ya teman-teman. Ini buat menghindari biar nggak ada siput-siput, cacing, dan serangga-serangga ataupun binatang-binatang lainnya yang ada di media tanam ya teman-teman. Jadi supaya aman dan makin bagus, aku menambahkan sedikit furadan seperti ini ya teman-teman. Ini juga biar nggak ada semut yang masuk ke media tanamnya dan bersarang di dalam tanahnya ya teman-teman. Karena pengalamanku kalau udah ada semut-semut hitam gitu datang dan diam di bagian media tanamnya, suka langsung ada hama kutu putih, kutu kebul gitu ya. Dia suka membawa hama kutu kebul gitu. Yang aku perhatikan sih di Gria Rio seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang lain, boleh banget ya kalau mau sharing-sharing pengalamannya dalam merawat tanaman hias jenis apapun, boleh banget sharing, silahkan di kolom komentar ya teman-teman, supaya pengalaman kita juga bisa menambah wawasan teman-teman yang lain ya. Jadi kita saling berbagi pengalaman kita masing-masing. Walaupun kita pemula, belum banyak tahu, belum ahli, tetapi nggak ada salahnya berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya teman-teman. Siapa tahu apa yang kita bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman pemula yang lainnya yang masih belajar untuk merawat tanaman-tanaman hias ya.
Untuk ukuran pot aku menyesuaikan dengan besarnya tanaman ya teman-teman. Jadi aku nggak memakai pot yang berukuran terlalu besar, karena satu, untuk menghemat media tanamnya, dua, supaya tanaman kita juga sehat ya teman-teman. Karena kalau potnya terlalu besar, penyerapan nutrisinya juga sayang ya, kebuang-buang gitu, nggak optimal ya. Karena bagaimanapun juga tanaman kita kan ya seperlunya aja ya menyerap nutrisi yang ada di tanah. Jadi kalau potnya terlalu besar malah bisa jadi nanti ada banyak hama yang bersarang ya di media tanamnya karena penyiraman yang berlebihan. Jadi media tanamnya itu terlalu banyak menyimpan air dan lain sebagainya ya. Jadi kita sesuaikan saja ukuran potnya dengan besar kecilnya tanaman yang akan kita tanam ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai aku repotting tanaman kuping gajahnya ya teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Jadi tanaman-tanamannya bisa kembali dapat nutrisi yang baru dari media tanam yang sudah aku ganti, dan semoga cepat mengeluarkan tunas-tunas yang baru ya teman-teman, dan nambah daun-daun baru. Pastinya kita seneng ya kalau ngeliat tanaman-tanaman kita rimbun, subur, dan cantik tampilannya ya teman-teman. Anthurium kuping gajahku ini terlalu tempatnya itu sempit ya teman-teman. Jadi ini mepet di bagian dinding, akhirnya kegesek-gesek gitu dan ujung-ujungnya pada kering ya teman-teman. Bisa juga karena kelebihan pencahayaan ya, karena anthurium kan nggak suka terlalu terik ya sinar mataharinya. Tapi berhubung aku penempatannya ada di teras dan nggak terlalu panas, coklat-coklat di bagian daunnya itu karena gesekan ke dinding ya teman-teman, bukan karena kelebihan pencahayaan sinar matahari ya. Dan kalau yang mendapatkan ruangan yang bagus, yang luas, semuanya tumbuh dengan baik ya, seperti ini ya teman-teman. Berhubung media tanam yang baru aku gunakan itu sudah lumayan lembab, jadi aku nggak siram di bagian bawahnya ya teman-teman. Aku spray-spray aja di bagian daunnya supaya terlihat lebih segar dan debu-debu yang menempel di bagian daun bisa hilang ya teman-teman. Tapi bagian bawahnya, bagian media tanamnya aku nggak siram dulu, tunggu kering aja ya. Nah, seperti ini tampilannya sangat segar dan bener-bener bikin puas ya, bisa memandang tanaman-tanaman hias yang kita rawat dari kecil bisa tumbuh subur dengan baik dan bisa menambah asri suasana teras di rumah kita ya teman-teman. Kuping gajah yang paling kecil ini hasil dari aku perbanyak melalui potong batang ya teman-teman. Jadi bagian bawah batang yang sudah tua aku gunting bonggolnya dan aku tanam dan udah numbuh daun baru. Masih satu daun seperti ini ya teman-teman, tapi kondisinya lumayan bagus ya. Dan selain bisa diperbanyak dengan metode potong bonggol seperti ini, anthurium jenis kuping gajah juga bisa semai dengan menggunakan biji ya teman-teman. Jadi kalau sudah berbunga dan keluar bijinya bisa kita semai dan bisa bertunas menjadi tanaman yang baru ya. Semoga video yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah semangat buat teman-teman terus bercocok tanam ya di rumah masing-masing. Sampai ketemu lagi di video Griario yang selanjutnya. Selamat beraktivitas teman-teman, sehat-sehat dan bahagia selalu.